Halo teman-teman semua, selamat malam, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Dan teman-teman, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai business communication. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rima Nur Oktaviani, kelas MJ602, program studi manajemen. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang bisnis communication PT Takaki Indo Roti Prima yang beralamat di Cibinong, Kabupaten Bogor. Nah, ini adalah uh, websitenya dari PT Takaki Indo Roti Prima. Nah, disimak ya teman-teman semua. Kita masuk ke dalam latar belakang. Nah, gambaran singkat perusahaan di PT Takaki Indo Roti Prima. Anderson Group, perusahaan roti yang berdiri dari perusahaan afiliasi di Jepang dan luar negeri, berpusat pada Anderson yang berdiri sejak 1948, tak lama sejak Perang Kedua, yang didirikan oleh Sun Suju Takaki yang berkeinginan untuk mengembangkan bisnis. Nah, beliau ini terus bereksperimen tentang ide-ide baru yang kreatif untuk membangun usahanya, yang berspesialisasi dalam bisnis retail bakery yang dikelola langsung. Dan Takaki Bakery merupakan cabang Indonesia yang ada di daerah Bogor, yang bertanggung jawab atas retail support bisnisnya. Bisnis-bisnis makanan dan bisnis roti waralaba, sebuah perusahaan grup yang terutama memproduksi dan menjual produk bakery. Nah, di PT Takaki Indo Roti Prima merupakan perusahaan joint venture yang bergabung dalam Indomaret Group dan Anderson Group Japan yang bergerak pada bidang bakery atau yang disebut juga frozen dough. Nah, PT Takaki ini ada di Indonesia diantaranya di Bogor dengan memproduksi roti yang didistribusikan ke Indomaret yang ada di seluruh Indonesia. Nah, bekerja sama ini dilakukan sejak tahun 2016. Ini adalah struktur organisasi dari PT Takaki Indo Roti Prima. Selanjutnya ada pola komunikasi. Nah, keberhasilan dalam suatu perusahaan ataupun organisasi merupakan aset penting dalam pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan tersebut. Nah, keberhasilan tercermin dalam efektivitas dan efisiensinya yang berpengaruh terhadap nama baik atau juga yang disebut dengan goodwill. Nah, perusahaan juga harus melakukan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak untuk mencapai keberhasilan. Nah, sedangkan perusahaan satu dengan yang lain, cara pendekatannya itu berbeda tergantung besar kecilnya suatu perusahaan. Nah, ini adalah pola komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi formal dan non-formal. Nah, yang pertama ada informasi formal, yang terdiri ada 4, yaitu komunikasi dari bawah ke atas. Yang kedua, komunikasi dari atas ke bawah. Yang ketiga, komunikasi horizontal, yaitu yang berwenang mempunyai jabatan yang sejajar. Nah, yang keempat yaitu komunikasi diagonal. Yang kedua, ada komunikasi non-formal, tanpa memperdulikan hierarki ataupun pangkat dan kedudukan pada komunikasi secara luas. Meskipun perbincangannya yang dilakukan secara umum, sumber informasi utama bagi kebanyakan orang bahkan lebih percaya pada komunikasi yang humor, yang menginformasikannya tuh didapat dari organisasi
atau disosialisasikan. Nah, dibandingkan informasi dari manajernya langsung. Gagasan ataupun pendapat dari setiap partisipan komunikasi yang terlibat di dalam guna mencapai kemajuan perusahaan. Tindak komunikasi dalam suatu organisasi berkaitan dengan pemahaman mengenai peristiwa komunikasi yang terjadi di dalamnya. Nah, seperti apakah instruksi pemimpin sudah dilaksanakan dengan benar oleh karyawan ataupun bagaimana karyawan bawahan eh, mencoba menyampaikan keluhan kepada atasannya. Nah, mungkin tujuan organisasi telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan hasil yang diharapkan. Namun, manajer tersebut adalah orang yang menampung kritik dan saran dalam perusahaan. Hal ini akan mengakibatkan pegawai tidak ingin menyampaikan kritik dan saran. Nah, ketidakseimbangan kekuasaan inilah yang merugikan komunikasi vertikal dalam perusahaan dan berpengaruh tumbuhnya suatu perusahaan. Nah, dari hasil observasi yang dilakukan dengan salah satu shift leader di PT Takaki Indo Roti Prima, yaitu Bapak Galih Pratama yang bertugas mengatur mengarahkan tugas-tugas di tempat produksi. Nah, serta sebagai penerjemah bahasa Jepang sekaligus menyampaikan apa yang diperintah oleh atasan kepada staf dan karyawan PT Takaki dan pola komunikasi yang dilakukan dalam perusahaan tersebut adalah pola komunikasi dua arah ataupun yang disebut dengan timbal balik. Nah, dan menerapkan sistem komunikasi yang simbiosis mutualisme, yaitu di mana para karyawan dengan manajer atau pihak perusahaan saling bekerja sama dan adanya feedback dari kedua belah pihak sehingga terciptanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Nah, di dalam ruang lingkup perusahaan juga menerapkan sistem atau jenis komunikasi interpersonal, yaitu bentuk komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami kedua belah pihak dan cenderung lebih fleksibel atau luas dan informal dengan pokok bahasa yang lebih variatif sehingga tidak terjadi kesenggangan gitu, kesenggangan, kerenggangan terhadap atasan. Nah, komunikasi kedua belah pihak dari atasan kepada bawahan ataupun sebaliknya dari bawahan ke atasan dan karyawan dengan karyawan. Menurut penuturan Bapak Galih dalam perusahaan tersebut, beliau menuturkan bahwa perusahaan tersebut tidak hanya menggunakan pola komunikasi dua arah ataupun interpersonal, tetapi juga menggunakan pola komunikasi satu arah, di mana pola tersebut dipakai pada saat-saat tertentu saja. Contohnya, direktur perusahaan memberikan perintah kepada manajer bahwa setiap hari harus memakai pakaian yang sesuai SOP yang disiapkan perusahaan, tetapi khusus hari Jumat memakai baju bebas. Namun perintah tersebut tidak dibantah oleh manajer ataupun bawahan. Tidak hanya untuk peraturan itu saja, tetapi masih banyak peraturan-peraturan lainnya yang bersifat satu arah. Di PT Takaki Indo Roti Prima, membentuk karyawan yang solid, kompak, senior sebisa mungkin membimbing para juniornya. Akan tetapi jika ada karyawan yang bekerja tidak sebagaimana mestinya, jika ada karyawan yang seperti itu, tugas leader ataupun atasan menegur dan memberitahu kepada tentang peraturan-peraturan
yang ada di perusahaan. Jika sudah ditegur tetapi masih tetap seperti itu dalam arti tidak ada perubahan, barulah berkoordinasi dengan atasan untuk ditegur kembali oleh shift leader dan para manajer. Jika perlu, diberikan surat peringatan agar rantai komunikasi dalam perusahaan bisa tetap berjalan dengan lancar. Begitu juga dengan penerapan karyawan. Begitu juga dengan penerapan karyawan dengan teori X atau teori Y. Tetapi karyawan dominan masuk ke dalam tipe Y, di mana karyawan selalu termotivasi bekerja keras, punya inisiatif yang tinggi, tetapi ada yang termasuk ke dalam tipe X yang ketika kerja harus diawasi, diarahkan sehingga tidak terjadinya hal yang negatif kepada karyawan. Nah, tipe Y untuk mencapai tujuan perusahaan jika tipe ini tidak dikendalikan oleh perusahaan ataupun shift leader yang membawa dampak pada perusahaan PT Takaki Indo Roti Prima. Nah, ini adalah pemeliharaan sarana komunikasinya. Mengoptimalkan sarana komunikasi dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Setiap informasi umum yang akan disampaikan melalui media atau sarana komunikasi yang tersedia melalui pengumuman pada speaker atau papan pengumuman, telepon antar departemen menggunakan WhatsApp group, menggunakan email ataupun menggunakan alat komunikasi lainnya. Bisa juga secara langsung atau meeting harian ataupun bulanan. Nah, sebagai bentuk pemeliharaan komunikasi perusahaannya, yaitu memelihara sarana komunikasi. Setiap sarana komunikasi yang terdapat pada PT Takaki Indo Roti Prima selalu mendapatkan pemeliharaan rutin dan pengecekan kelayakan komunikasi tersebut di setiap tahunnya. Apabila peralatan komunikasi yang ada perlu diganti, maka akan segera diganti agar komunikasi internal maupun eksternal perusahaan tidak terganggu. Nah, yang menjadi hambatan dalam komunikasi di PT Takaki Indo Roti Prima yaitu menurut Bapak Gali selaku shift leader bahwa tidak ada hambatan-hambatan komunikasi yang terjadi di dalam ruangan lingkup perusahaan. Beliau mengatakan meskipun adanya perbedaan budaya, agama, pola pikir, ras, atau suku komunikasi di dalam perusahaan tersebut tetap terjalin dengan baik dan tidak ada sedikit pun kerenggangan komunikasi yang terjadi di dalam perusahaan dan berjalan sesuai dengan prosedur perusahaan sehingga minimnya terjadi miscommunication dalam perusahaan tersebut, di mana di sini ada istilah industrial management atau dikenal dengan sebutan hubungan industrial, yaitu hubungan formal ataupun informal yang terjadi antara pemberi kerja dan pekerja, di mana industrial manajemen ataupun hubungan manajemen ini berfungsi untuk menjaga komunikasi agar selalu berjalan dengan baik, dan jika ada masalah yang terjadi dalam suatu perusahaan tersebut, maka yang bertugas untuk memperbaiki yaitu industrial manajemennya. Nah, ini adalah penutup dari hasil observasi. Ini merupakan kunci komunikasi yang tepat dan juga akan membantu melancarkan proses bisnis dalam suatu perusahaan. Nah, di PT Takaki, manajer sudah berhasil menerapkan pola komunikasi yang sesuai sehingga pekerja patuh terhadap instruksi. Komunikasi yang efektif akan lancar berpengaruh pada positif terhadap kelancaran aktivitas perusahaan.
Sehingga komunikasi yang baik antara level manajer, antar manajer dengan karyawan, dan antara karyawan dengan karyawan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dengan menciptakan dan menjaga kondisi serta kualitas komunikasi yang baik dalam lingkungan organisasinya, maka PT Takaki Indo Roti Prima menerapkan hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama, pengelolaan pesan-pesan rutin. Yang kedua, yaitu menerapkan bentuk komunikasi. Yang ketiga, teknik komunikasi organisasi yang diterapkan oleh PT Takaki Indo Roti Prima eh, yang bertempat di Bogor. Yang keempat, mengoptimalkan sarana komunikasi, pemeliharaan agenda secara langsung, kekeluargaan antara karyawan tetap terjalin. Yang terakhir yaitu untuk memelihara komunikasi yang baik antara karyawan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja ya. Hambatan apa saja dan bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, saran dari saya terus mengevaluasi cara berkomunikasi. Nah, dikhawatirkan akan mempengaruhi kondisi lingkungan di perusahaan, serta akan berimbas kepada kinerja atasan dan bawahan. Dari hasil observasi atau pengamatan yang telah dilakukan pada PT Takaki Indo Roti Prima, komunikasi dalam perusahaan telah berjalan dengan baik. Saran yang dapat penulis berikan yaitu agar perusahaan tetap menjaga dan mempertahankan kondisi komunikasi organisasi yang telah tercipta dengan baik. Nah, ini adalah lampiran foto-foto yang dilakukan oleh Bapak Gali dan saya. Nah, terima kasih teman-teman semua. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika dalam pemaparan materi kurang sempurna. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.